Baik, adik-adik mahasiswa, jadi pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi menggunakan media video materi seperti itu. Jadi untuk pertemuan sekarang ini merupakan pertemuan yang sudah dan akan membahas terkait dengan sistem informasi geografis seperti apa yang sudah Ibu sampaikan pada saat kontrak perkuliahan di awal semester seperti itu. Kemudian ada beberapa hal yang memang harus diketahui terlebih dahulu, gitu ya, sebelum nantinya kita berpraktik pada software, yaitu software ArcGIS. Jadi sebenarnya video materi ini merupakan rangkuman atau materi yang mengkombinasikan pertemuan 9 dan ke-10 seperti itu. Adapun topik pembahasan yang akan disampaikan pada saat ini adalah yang pertama adalah pengertian sistem informasi geografis, kemudian yang kedua adalah konsep dasar sistem informasi geografis, kemudian subsistem, komponen utama, cara kerja sistem informasi geografis, serta kemampuan dari sistem informasi geografis itu sendiri. Jadi seperti sebelumnya yang sudah Ibu sampaikan, ada baiknya kita memahami dulu teorinya sebelum kita melangkah ke pengetahuan selanjutnya di penguasaan software seperti itu. Jika adik-adik atau teman-teman sekalian bisa mencari atau searching di Google seperti itu, entah di Wikipedia dan lain sebagainya terkait dengan pengertian sistem informasi geografis. Jadi pada dasarnya SIG itu merupakan gabungan dari 3 unsur pokok. Yang pertama adalah sistem, kemudian yang kedua adalah informasi, yang ketiga adalah geografis. Itu ya. Jadi sebenarnya SIG itu merupakan salah satu sistem informasi. Jadi ada hal yang diinformasikan, ada hal yang nantinya menjadi media komunikasi, gitu ya. Jadi SIG merupakan suatu sistem yang menekankan pada unsur informasi geografis. Istilah geografis merupakan bagian dari spasial atau keruangan, gitu ya. Istilah geografis dan spasial sering digunakan secara bergantian atau tertukar hingga timbul istilah yang ketiga, yaitu geospasial, yang berarti ini mengandung pengertian yang sama di dalam konteks sistem informasi geografis. Itu ya. Kemudian istilah informasi geografis itu merupakan informasi mengenai tempat-tempat yang terletak di permukaan bumi, pengetahuan mengenai posisi di mana, kemudian keterangan-keterangan objek atau atributnya. Jadi seperti yang Ibu sampaikan, kalau kalian melihat peta atau di Google Maps gitu ya, kalian akan menemukan posisi kalian di mana, kemudian keterangan itu kafe, itu rumah, itu perusahaan, itu sawah, dan lain sebagainya. Itu merupakan informasi geografis. Kemudian yang selanjutnya adalah, jika disimpulkan dari pernyataan-pernyataan ini, bisa disebutkan bahwa sistem informasi geografis merupakan sebuah sistem untuk mengelola, kemudian menyimpan, kemudian memproses atau memanipulasi, analisis dan penayangan data, di mana data tersebut secara spasial atau keruangan terkait dengan permukaan bumi. Intinya adalah, kalau di awal-awal Ibu menjelaskan bahwa ArcGIS itu sama dengan AutoCAD gitu ya. Bedanya hanya kalau AutoCAD kita basicnya atau di belakangnya atau layernya itu adalah layer kosong gitu ya. Kalau nggak hitam ya putih, tanpa ada keruangan yang terlihat di sana. Tapi kalau ArcGIS itu ada keruangan yang terlihat di sana. Keruangan apa yang ada di sana, Bu? Keruangan berdasarkan atau permukaan bumi. Oke. Kemudian, ciri-ciri sistem informasi geografis menurut Demers tahun 97 itu yang pertama adalah ada input datanya. Kemudian ada subsistem menyimpan dan memanggil data. Kemudian yang ketiga adalah ada subsistem atau suatu hal yang bisa memproses, manipulasi, dan analisis data.
Kemudian yang terakhir adalah ada subsistem pelaporan. Antara lain tabel, kemudian grafik, kemudian peta. Oke, jadi ada input, ada penyimpanan, ada analisis, ada pelaporan. Jadi sama seperti kalian mengerjakan tugas akhir, mengerjakan laporan kerja praktek gitu ya. Ada datanya, terus data itu disimpan dulu, setelah disimpan dianalisis dan dilaporkan. Kemudian itu tadi terkait dengan apa yang disebut sistem informasi geografis. Kemudian yang di sini adalah konsep dasar sistem informasi geografis. Jadi sebenarnya konsep dasar sistem informasi geografis ada di sini. Data itu merepresentasikan dunia nyata. Oke. Jadi dapat disimpan, diproses sedemikian rupa hingga dapat disajikan dalam bentuk yang lebih sederhana dan sesuai kebutuhan. Kenapa merepresentasikan dunia nyata? Karena basic kita atau layer kita gitu di SIG itu merupakan suatu permukaan bumi secara geografis. Jadi itu merepresentasikan dunia nyata. Ya. Pemahaman mengenai dunia nyata akan semakin baik jika proses-proses manipulasi dan presentasi data yang direlasikan dengan lokasi-lokasi geografi di permukaan bumi telah dimengerti. Jadi misal, kalau contohnya peta atau outputnya peta, selain kita menampilkan gambar, kita harus menampilkan simbol-simbol gitu ya. Kemudian simbol-simbol itu harus mempunyai keterangan yang biasa disebut legenda pada peta. Oke. Kemudian pada pertengahan tahun 70-an telah dikembangkan sistem-sistem yang secara khusus dibuat untuk menangani masalah informasi yang bereferensi geografis dalam berbagai cara dan bentuk. Oke. Masalah-masalah ini mencakup yang satu adalah pengorganisasian data dan informasi. Yang kedua, menempatkan informasi pada lokasi tertentu. Yang ketiga, melakukan komputasi atau pemrograman atau analisis. Jadi sebutan umum untuk sistem-sistem yang menangani masalah di atas adalah atau disebut sistem informasi geografis. Jadi dalam beberapa literatur, SIG ini dipandang sebagai hasil perkawinan antara sistem komputer untuk bidang kartografi atau komputer untuk bidang perancangan dengan teknologi basis data. Selanjutnya adalah terkait dengan sebutan umum untuk sistem-sistem yang menangani masalah-masalah di atas itu merupakan sistem informasi geografis. Artinya adalah sistem informasi geografis ini suatu paduan di mana kita bisa merepresentasikan suatu peta gitu ya. Di mana peta itu merupakan alat komunikasi yang mempunyai data-data yang jelas. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa harus ada simbol, harus ada legenda, keterangan, skala, seperti itu ya. Jadi memang harus memuat informasi-informasi yang memang diperlukan. Kemudian di sini dijelaskan bahwa data geografi itu biasanya kalau di atas peta itu menggunakan simbol garis dan warna. Kemudian elemen-elemen geometri dideskripsikan di dalam legenda. Misalnya seperti yang kita ketahui ada garis hitam tebal gitu ya, ada garis putus-putus, entah itu batas administrasi, entah itu adalah jalur rel kereta api gitu. Sebenarnya kita sudah ada gambaran lah apa sebenarnya yang tertuang dalam peta itu. Kemudian dari apa yang sudah diceritakan gitu ya, sebuah peta itu merupakan media yang sangat efektif, baik sebagai alat presentasi maupun sebagai bank tempat penyimpanan data geografis. Kenapa sebagai alat presentasi? Seperti pada saat kita membuat gambar rencana pembangunan gedung misalnya, itu merupakan alat presentasi. Karena apa? Karena memang ada hal-hal yang dikomunikasikan. Kalau yang dipresentasikan itu adalah gambar rencana, itu artinya yang dikomunikasikan adalah seperti apa sih bangunan ini akan dibangun gitu ya. Apa sih yang ada di dalamnya, entah kolom, entah balok dan lain sebagainya. Sama dengan
di mata kuliah pemetaan ini. Jadi nanti akan banyak terkait dengan geografi gitu ya. Geografi itu merupakan apa yang ada di atas bumi kita gitu ya. Jadi akan banyak informasi-informasi yang berkaitan seperti itu. Kemudian dijelaskan pula pada paragraf selanjutnya bahwa peta juga merupakan aset publik yang sangat berharga. Kenapa sangat berharga? Karena itu tadi, balik lagi bahwa hal itu merepresentasikan atau mempresentasikan apa yang sudah dianalisis sebelumnya. Jadi memang sangat berharga gitu ya, karena menganalisis satu peta saja itu memerlukan waktu yang tidak sebentar. Kemudian yang perlu digarisbawahi itu ada di kalimat paling belakang. Jadi bila dibandingkan dengan peta-peta ini, sistem informasi geografis memiliki keunggulan inherent. Karena apa? Karena penyimpanan data dan presentasinya itu dipisahkan. Itu ya. Jadi nanti kalau terkait dengan ARGIS yang akan kita pelajari selanjutnya, itu akan diminta kita untuk input data. Oke, input data itu datanya dari data sekunder pada saat kita ke instansi terkait ataupun data primer yang kita dapat dari analisis lapangan. Kemudian setelah itu kita harus menyimpannya dan dianalisis pada ARGIS. Itu ya. Analisis pada ARGIS setelah selesai kita akan mempresentasikan, entah nanti ibu minta dalam bentuk PPT, ibu minta dalam bentuk image atau PDF, itu nanti dipisahkan gitu ya. Jadi kalian analisis di ARGIS, kemudian mau mengumpulkan tugas atau mempresentasikan ke ibu, itu kan harus dikonvert dulu. Nah, hasil konvertan ini itu sudah dipisahkan dari sistem itu sebenarnya, karena sudah berbentuk PDF ataupun image. Oke, dengan demikian data dapat dipresentasikan dalam berbagai cara dan bentuk. Ya, jadi tadi contohnya adalah dalam bentuk image, kemudian yang kedua adalah PDF. Selanjutnya kita akan sedikit membahas terkait dengan subsistem SIG, Sistem Informasi Geografis. Kenapa sih Bu ada subnya gitu ya? Jadi sebenarnya kalau kalian sudah pernah menyusun proposal atau TA, itu kan ada yang namanya bab gitu ya. Bab 2 tinjauan pustaka, kemudian subbabnya 2.1 misalnya terkait dengan lalu lintas gitu. Jadi sama juga dengan sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis ini merupakan babnya, kemudian subsistemnya itu ada beberapa. Ya. Di sini dijelaskan secara umum ada 4. Yang pertama adalah data input, data management, kemudian data manipulasi dan analisis, kemudian yang keempat adalah data output. Jadi ini bersatu padu dalam satu sistem yang dinamakan sistem informasi geografis. Jadi apa sih yang diinputkan? Kalau data input itu merupakan subsistem yang bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial dan atribut dari berbagai sumber. Kemudian subsistem ini pula yang bertanggung jawab dalam mengkonversi dan mentransformasi format data aslinya ke dalam format yang dapat digunakan oleh sistem informasi geografis. Ini maksudnya data input, misalnya kita membuat survei irigasi misalnya. Pada saat survei irigasi itu ada beberapa data atau informasi yang memang diinputkan pada Excel misalnya. Yang ada di Excel itu ada koordinat, ada salurannya lebar berapa gitu ya, kemudian panjangnya dan kondisinya, misalnya seperti itu. Itu contoh saja. Jadi nanti disesuaikan, misalnya mau input secara manual, koordinatnya silahkan, tapi harus disesuaikan juga format di ARGIS itu, format koordinatnya apa. Itu mengapa kemarin sebelum UTS kalian diminta untuk mempelajari terkait dengan koordinat, bagaimana menjumlahkan, sin kostan, kemudian ada yang berbentuk desimal dan lain sebagainya. Nanti kita akan belajar banyak di sini. Kemudian data manajemen. Data manajemen ini merupakan subsistem yang mengorganisasikan baik data spasial maupun atribut ke dalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, diupdate, dan diedit. Jadi sebenarnya data manajemen, kemudian data manipulasi dan analisis ini
akan erat kaitannya pada menu-menu yang ada di ArcGIS gitu ya. Karena apa? Data manajemen itu bagaimana kita mengelompokkan, kemudian memilih ini inputnya dari menu file kah, menu tools kah. Jadi kedua data ini merupakan data yang memang ada di software ArcGIS. Kemudian yang keempat adalah data output, seperti yang sudah disampaikan tadi, yang Ibu contohkan adalah dalam bentuk PDF ataupun image gitu ya, atau gambar. Kalau di sini dijelaskannya adalah outputnya itu dalam bentuk hard copy berupa tabel, kemudian grafik, peta, ataupun yang lainnya. Jadi sebenarnya ini bisa gambar, bisa juga PDF. Kemudian subsistem sistem informasi geografis itu diperjelas berdasarkan uraian jenis masukan, kemudian proses dan jenis keluaran. Sebenarnya intinya adalah secara umum ada data, ada proses, ada output. Sebenarnya akan berkaitan di situ saja gitu ya. Jadi kita harus tahu data apa yang harus kita cari, kemudian saat analisis kita harus tahu tools apa yang kalian pakai, yang seharusnya dipakai gitu ya. Kemudian outputnya, apa sih yang diminta outputnya gitu. Yang pertama adalah peta misalnya, kemudian tabel, laporan, atau informasi digital dalam bentuk soft copy. Jadi misalnya Ibu menugaskan kalian untuk membuat peta administrasi desa Duom misalnya. Jadi diperhatikan apa yang Ibu minta. Kalau yang Ibu minta hanya soft copy, ya sudah, misalnya soft copy dalam bentuk apa? PDF-nya kah, image kah, atau dalam bentuk aplikasinya gitu, mentahannya gitu. Kemudian diperhatikan juga jika Ibu menginstruksikan yang kalian buat itu harus dalam format 10.5 gitu ya. Ini kan ada beberapa mahasiswa yang memang mendownload atau menginstal yang 10.8. Jadi diperhatikan, di-convert dulu baru nanti dikirimkan. Intinya adalah laksanakan atau jawab soal itu sesuai perintah soal. Jangan sampai ada yang tercecer. Ya, takutnya nanti sudah capek-capek buat, tapi kalian tidak memperhatikan itu sehingga dinilai tidak mengumpulkan karena tidak saya periksa, ya sudah. Nanti nilai tugasnya akan 0. Kemudian, kalau dibicarakan terkait dengan subsistem tadi sudah, intinya adalah ada 3 gitu ya. Ada data, ada proses, ada luaran. Kemudian komponen utama sistem informasi geografis. Jadi yang pertama adalah perangkat keras, tentu ini sudah dibicarakan di awal gitu ya, siapa yang punya laptop dan lain sebagainya. Kemudian perangkat lunak. Pada kesempatan ini di mata kuliah perpetaan, perangkat lunak yang akan dipakai adalah ArcGIS gitu ya. Untuk softwarenya, untuk yang 10.8 sudah Ibu share di grup gitu ya. Kalau memang tidak bisa dengan 10.8 silahkan yang kompatibel dengan laptop atau komputernya. Jadi sebenarnya secara mandiri pun kalian bisa mencari di web, di googling dan lain sebagainya. Kemudian data dan informasi. Jadi data dan informasi geografis ini sebenarnya apa sih yang menjadi layer kita, kemudian apa sih data awal yang harus kita punya, itu harus dipunyai terlebih dahulu. Jadi sebenarnya ini sudah disinggung di awal bahwa nanti kita akan bersama-sama atau sudah ada yang buat gitu ya, karena saya sudah menyampaikan di awal terkait dengan akun pada Tanah Air Indonesia. Akun Tanah Air Indonesia itu digunakan untuk kalian mencari atau mendownload data-data awal terkait dengan informasi geografis. Contohnya apa, Bu? Contohnya adalah misal terkait dengan batas-batas administrasi. Entah itu di Gianyar, entah itu di Tabanan, ataupun di Denpasar. Itu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kalau kalian buat akunnya sebelum kuliah di minggu depan gitu ya, biasanya sih banyak yang gagal karena kan bersamaan. Tuh. Kemudian ada yang dinamakan manajemen. Jadi suatu proyek sistem informasi geografis akan menghasilkan di manage dengan baik dan dikerjakan oleh orang-orang yang memiliki keahlian. Jadi intinya gini adik-adik,
apapun software yang akan kalian pelajari gitu ya, kita harus tahu teorinya dulu, kita harus tahu historinya dulu, dan paling sederhana kita paling tidak kita punya manual booknya. Jadi di file itu apa, di editing itu apa, dan lain sebagainya. Lanjut ke cara kerja sistem informasi geografis. Sebenarnya ini sangat teoritis gitu ya, karena apapun softwarenya akan sama penjelasannya seperti ini. Jadi ada basis data spasial layer, jadi nanti layernya ada beberapa sesuai dengan apa yang kalian butuhkan, misalnya layer hujan, kemudian daerah pemukiman, daerah persawahan, ladang, dan lain-lain. Kemudian ada basis data atribut. Data atribut itu merupakan tabel-tabel atau informasi dari peta yang kalian buat, misalnya terkait dengan tutupan lahan. Tadi disebutkan ada perumahan, kemudian sawah gitu ya. Nanti pada atribut tabel kalian bisa memasukkan luasan setiap tata guna lahan itu. Misalnya pemukiman ada 300 km persegi. Kemudian sawah terdapat 100 km persegi dan lain sebagainya. Kemudian itu harus punya relasi dan disimpan dengan basis data sistem informasi geografis. Jadi basis data sistem informasi geografis ini pada mata kuliah ini kita akan menggunakan ArcGIS seperti itu. Jadi intinya adalah sistem informasi geografi dapat merepresentasikan real world-nya atau dunia nyata di atas monitor komputer, sebagaimana lembaran peta dapat merepresentasikan dunia nyata di atas kertas, gitu ya. Sistem informasi geografis. Jadi bedanya kalau kita pada saat SMP, SMA itu melihatnya di kertas, tapi sekarang kita bisa membuatnya sendiri, melihat di monitor, kita bisa editing dan lain sebagainya, sesuai dengan kebutuhan yang memang kita perlukan. Kemudian SIG menghubungkan sekumpulan unsur-unsur peta dengan atributnya. Di dalam satuannya yaitu disebut layer. Jadi sebenarnya layer pada sistem informasi geografis itu sebenarnya nanti ada beberapa. Jadi misalnya jalan, laut, batas administrasi, kemudian tata guna lahan seperti yang sudah disampaikan ya. Kemudian rancangan basis datanya akan menentukan efektivitas dan efisiensi proses-proses masukan, pengolahan data, dan keluaran sistem informasi geografis. Oke. Kemampuannya apa aja? Berdasarkan definisi kemampuan sistem informasi geografis sebenarnya banyak. Selain tadi yang memang secara umum itu adalah pemetaan gitu, tapi ada beberapa. Jadi ini yang dicontohkan hanya beberapa aja. Yang pertama adalah memasukkan dan mengumpulkan data geografi. Kemudian yang kedua, mengintegrasikan data geografi, pasti. Kemudian memeriksa, mengupdate data geografi, ini sudah masuk pada analisis, menyimpan dan memanggil itu masuk analisis. Kemudian mempresentasikan atau menampilkan, ini sudah dalam bentuk analisis yang akhir-akhir. Mengolah data, menganalisis lagi, dan menghasilkan luaran atau output. Bisa soft copy, bisa hard copy. Dalam hal ini, dalam mata kuliah ini, jadi kalian harus ya seperti yang sudah Ibu sampaikan, jadi sesuai apa yang memang diminta. Kalau yang diminta soft copy, jangan nanya lagi, Bu, hard copy-nya perlu atau tidak gitu ya. Jadi usahakan sesuai instruksi. Oke. Kemudian berdasarkan fungsi analisis spasial. Jadi ada klasifikasi, ada network, ada overlay. Jadi kalau klasifikasi sebenarnya penggunaan data spasial ketinggian permukaan bumi, dapat diturunkan data spasial kemiringan. Intinya adalah nanti di tanah air Indonesia itu ada yang namanya data elevation modeling. Nah, data elevation modeling itu bisa kita turunkan menjadi peta kontur. Itu nanti yang bisa kita klasifikasikan. Bisa juga nanti mengklasifikasikan tebal ringannya hujan dan lain sebagainya. Kemudian network atau jaringan.
Jadi sebenarnya fungsi spasial itu seperti yang kita tahu pada peta, kita pasti tahu titik-titik poin itu misalnya ibu kota, kemudian kabupaten, provinsi gitu ya. Kemudian garisnya itu seperti yang sudah disampaikan tadi, misalnya ini jalan provinsi, kemudian jalan rel, kereta api, dan lain sebagainya. Overlay, fungsi ini menghasilkan data spasial baru dari minimal 2 data spasial. Nah, overlay ini merupakan kombinasi antara beberapa data. Misalnya nanti mau menghubungkan data kepadatan penduduk dan data hujan misalnya. Kalau digabung ini menjadi area yang memang dampak genangannya, dampak banjirnya itu yang paling tinggi. Misalnya seperti itu. Itu ya hubungannya. Kemudian ada buffering. Buffering itu merupakan fungsi menghasilkan data spasial baru yang berbentuk poligon. Nanti kalian akan ketemu titik, kemudian polyline, ada poligon. Kemudian ada yang dinamakan 3D analysis. 3D analysis itu berkaitan nanti dengan kontur sebenarnya. Jadi kalau 2 dimensi itu seperti kita menggambar titik, garis sama poligon. Kemudian kalau 3D itu kalian akan melihat bahwa pada saat kita create kontur paling tinggi itu akan menjadi bukit gitu ya, namanya juga 3D analisis. Jadi kita melihatnya bukan hanya di bidang datar, tapi seolah-olah ada sumbu Z di sana, ada sumbu tingginya. Kemudian ada yang dinamakan digital image processing. Jadi fungsi ini dimiliki oleh perangkat SIG yang berbasiskan raster. Nah ini nanti kalian akan dikenalkan bahwa SIG itu ada data vektor, ada data raster. Cara yang paling mudah, kalau raster itu foto gitu ya, tapi ini bukan definisi yang sebenarnya. Kalau raster itu foto, kalau vektor itu adalah garis, polyline, poligon yang biasanya kita bisa create sendiri. Kalau raster kita tidak bisa create sendiri. Siapa yang bisa create? Yang bisa create itu adalah satelit. Kemudian kalau kita ada drone misalnya, itu yang bisa create gitu ya, yang bisa menciptakan. Jadi kita tidak bisa menciptakan kalau raster. Oke, mungkin sekilas tentang sistem informasi geografis itu sampai di sini, tapi selanjutnya saya akan membahas sedikit terkait dengan apa yang ada di menu ArcGIS kalian gitu ya. Sebenarnya nanti pada saat saya share materi ini kalian juga dapat ini gitu ya. Jadi bagi yang sudah install gitu, jadi yang pertama itu adalah menu, kemudian tampilan kedua itu toolbar. Nanti kita akan bahas lebih dalam ya, ini hanya penyampaian di awal aja. Yang ketiga adalah table of content. Jadi konten-konten apa atau apa-apa saja yang masuk dalam tab kalian. Kemudian yang keempat adalah map canvas. Map canvas ini tempat kalian kerja, tempat kalian menggambar, tempat kalian mengedit, itu di nomor 4. Kemudian yang kelima adalah katalog. Katalog ini berisikan di mana kalian menyimpan, kemudian disimpan dalam format apa, kemudian toolbarnya apa saja. Oke. Kemudian yang keenam ini adalah toggle. Jadi sama seperti AutoCAD. Jadi kalau AutoCAD kan ada layout, ada window seperti itu ya. Sama dengan AutoCAD sebenarnya caranya. Hanya layer kita aja yang berbeda. Jadi layernya adalah terkait dengan geografi. Kemudian yang ketujuh adalah koordinat bar. Jadi ini akan menampilkan misalnya kalian titiknya di titik 4, itu koordinatnya, X-nya berapa, Y-nya berapa, akan ditampilkan di sini. Oke. Jadi ini merupakan menu interface-nya, keterangannya, fungsinya, dan lain sebagainya kalian bisa lihat di sini gitu ya. Akan lebih gampang saat kalian membaca petunjuk ini sambil kalian lihat ArcGIS-nya gitu ya. Kemudian ini cara-cara input data gitu. Ini secara umum saja. Jadi ini masih awal-awal, nanti ada materi khusus yang memang kita kenalkan lebih dalam terkait dengan software ArcGIS-nya. Baik, jadi itu penjelasannya. Semoga apa yang kita pelajari, karena ini merupakan ya bukan mata kuliah yang baru sih, tapi memang baru ada di kurikulum yang baru, jadi semoga bisa membantu karena ini bentuknya video materi, jadi bisa berulang-ulang kalian akan membuka ini seperti itu. Jadi perhatikan yang pertama adalah
pada saat minggu depan saya mengajar, entah itu offline atau online, saya akan secara acak akan menanyakan sudah install dan sudah berfungsi atau belum ArcGIS-nya gitu ya. Tidak akan menyuarakan misalnya sudah semua atau belum gitu, enggak. Nanti saya akan acak siapa misalnya salah satu mahasiswa